Sesaat lagi Anda akan dengarkan Suwarna, selintas warta untuk Anda. 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Baik Sobat KR Radio, saatnya kita ikuti Suwarna, selintas warta untuk Anda. Masih bersama saya Citrawati. Sobat KR Radio, dari Kota Yoga diberitakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, kesehatan, hingga ekonomi. Perempuan menjadi kelompok rentan terbesar yang mengalami banyak persoalan, mulai dari beban ganda, kehilangan mata pencaharian, menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender. Untuk itu, sangat penting mengedepankan prinsip perspektif gender dalam proses penanggulangan bencana, khususnya di masa pandemi. Dalam rangka 30 tahun kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP yang jatuh pada tanggal 25 November, diadakan diskusi publik dan media gathering yang diselenggarakan oleh Oxfam Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, Yayasan Kesehatan Perempuan atau YKP, Santai, LBH Apik Sulsel, KBR, dan Project Multatuli yang didukung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada hari Kamis 25 November 2021 pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat yang digelar secara luring dan daring via Zoom webinar dengan topik di balik ganjalan tantangan. Berdasarkan laporan dan beberapa penelitian, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia belakangan ini meningkat. Terlebih di masa pandemi ini, angka kekerasan makin bertambah, di mana ruang gerak perempuan menjadi terbatas, lebih banyak beraktivitas di rumah, sehingga potensi kekerasan dalam rumah tangga pun meningkat. Selain itu, permasalahan krisis ekonomi selama pandemi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perempuanlah yang mengalami dampak yang paling banyak. Tetapi dari sisi hukum, di Indonesia belum cukup memadai, seperti RUU TPKS yang belum tuntas dari 2012 hingga saat ini. Tetapi dengan dikeluarkannya peraturan baru dari Kemendikbud yang bisa mencegah kasus kekerasan di lingkungan kampus, diharapkan bisa menekan dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Dalam kegiatan tersebut, Evi Mariani, selaku pemimpin umum Project Multatuli menuturkan, selain pengaruh situasi pandemi, civic space masyarakat pun sudah bergeser karena pandemi mempercepat pola perubahan perilaku masyarakat dan hal tersebut tidak bisa terhindarkan, sehingga mempercepat kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Berikut penuturan Evi Mariani. Memang ini juga laporannya sama ya, seperti kekerasan seksual pada umumnya gitu ya, masih puncak gunung es banget. Jadi ini satu hal yang saya kira banyak orang pikir belum urgent. Padahal sebenarnya kalau digali ya, itu ngeri sebenarnya ya, ngeri banget. Jadi banyak yang dicuri datanya. Itu tanpa sepengetahuan dia, disebarin di grup-grup tertutup ya, yang eksklusif, yang kita kalau masuk itu inilah ya, nggak gampang lah untuk masuk gitu ya. Dan itu konten dari yang disebarin di grup itu sering isinya curian bisa dari teman sendiri yang mencuri, mantan pacar yang mencuri gitu. Itu yang kita belum banyak tahu, orang belum tahu bahwa ini sebenarnya masalah yang urgent sekali dan kebanyakan anak muda memang yang menghadapi. Selain pandemi, saya kira juga kan memang civic space kita kan sudah bergeser ya. Jadi pandemi mempercepatnya, tetapi ini memang sudah tidak terhindarkan. Pasti akan semakin banyak gitu. Sementara itu, narasumber lain, Mike Ferawati, selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menuturkan, saat ini kasus kekerasan berbasis gender sudah merambah di semua lingkungan, seperti sekolah, kampus, tempat ibadah, tempat bekerja, maupun di tempat umum lainnya. Mike menilai permasalahannya bukan hanya dari kesadaran masyarakat itu sendiri, tetapi bagaimana campur tangan negara atau pemerintah dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender yang semakin bertambah. Dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP ini diharapkan dapat membangun dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan fakta bahwa perempuan di seluruh dunia berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga dan bentuk kekerasan lainnya. Ya, baik sahabat KR Radio, demikian tadi telah kami sampaikan Suwarna, selintas warta untuk Anda. Edisi hari ini, Kamis 25 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 107,2 FM KR Radio, media informasi dan hiburan. Saya Citrawati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara kita lanjutkan kembali. Baru saja Anda dengarkan Suwarna. Terima kasih untuk perhatiannya.